Salam Katolisitas. Saya Steph. Saya Ingrid. Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali khotbah Bapak Paus Fransiskus pada kesempatan Urbi et Orbi. Biasanya, Urbi et Orbi ini, yaitu berkat kepada kota Roma dan juga kepada dunia, diberikan pada saat Paskah, Natal, dan juga pada saat terpilihnya Bapak Paus. Tetapi pada kesempatan pandemik seperti ini, maka Bapak Paus memberikan berkat khusus kepada kita semua. Sekarang kita akan membahas tentang khotbah beliau yang diambil dari perikop tentang Yesus menenangkan angin ribut. Perikop ini diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah perikop yang diambil oleh Bapak Paus. Dan sekarang kita akan membahas poin-poin penting dari khotbah Bapak Paus. Dan kami membaginya menjadi 7 poin, ya. Dan kita akan masuk ke poin yang pertama, di mana dikatakan pada awal perikop itu, hari sudah petang, ya. Dan Bapak Paus menegaskan bahwa memang inilah yang terjadi di dunia sekarang ini. Banyak kota-kota menjadi lebih sepi, kegiatan berkurang, dan ada kegelapan di dalam wajah setiap orang. Ya, rupanya kegelapan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga mungkin bisa mempengaruhi kegelapan juga di dalam hati kita. Ya, sambil bertanya-tanya kapan keadaan yang seperti ini akan berakhir. Betul, ya. Dan juga kalau kita melihat bahwa di dalam perikop ini ada 12 rasul yang datang dari budaya yang berbeda, ya, kemudian latar belakang juga berbeda. Ini juga mewakili kita yang sedang mengalami pandemik seperti ini. Ya, kita ada di dalam perahu yang tergoncang dan kita semua sebetulnya punya latar belakang berbeda, ya. Tetapi kita semua disatukan di dalam satu perahu, ya. Oleh karena itu, Bapak Paus mengajak bahwa di saat seperti ini paling penting adalah kita harus bisa bekerja sama. Di poin kedua ini, Paus menggarisbawahi ayat ini, yaitu perkataan Yesus kepada para muridnya, "Mengapa kamu takut dan tidak percaya?" Kita dengan mudah menghubungkan diri kita sendiri dengan para rasul ini. Para rasul takut karena angin ribut ini. Perahu mungkin sudah kemasukan air, hampir tenggelam. Betul. Dan mereka ketakutan. Iya. Tetapi yang lebih sulit adalah untuk memahami sikap Yesus. Iya. Kenapa di dalam tengah badai ini malah Yesus tertidur. Ya. Jadi kita malah melihat bahwa di semua Injil memang hanya sekali ini tertulis bahwa Yesus tertidur. Ya. Dan ini menyatakan apa kepada kita? Mengapa Yesus justru tertidur di tengah badai seperti ini? Tentu saja karena Yesus percaya bahwa Allah Bapa tidak mungkin membiarkan perahu ini tenggelam. Oleh karena itu kita harus belajar dari Yesus, ya, bahwa memang kita harus percaya kepada Allah, ya.
Allah akan menjaga kita semua. Betul. Ya, sebab pertolongan Allah datang ya, bahwa Yesus akhirnya menghardik angin ribut itu dan danau menjadi tenang. Tenang, ya. Oke, sekarang kita melihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah di tengah badai seperti itu mereka ketakutan ya. Iya. Para murid ketakutan dan kemudian mereka membangunkan Yesus dan mengatakan, Guru, tidakkah engkau peduli? Betul, ya. Kami hendak binasa, kenapa engkau tidak peduli ya? Iya, nah Paus Fransiskus mengatakan bahwa para murid sebenarnya tetap percaya, hanya saja cara menegur Yesusnya itu yang bernada menuduh. Betul, ya. Dan perkataan ini menusuk hati sesungguhnya. Dan kalau kita pikir-pikir, ini mungkin adalah perkataan yang mungkin keluar juga dalam ucapan kita sehari-hari kalau kita kesal, betul. Dan kita menuduh orang lain seolah-olah mereka tidak peduli dengan kita. Iya. Memang seringnya di dalam kondisi yang susah, kita bisa sering menyalahkan orang lain. Betul. Kita menyalahkan orang lain, juga kita menyalahkan Tuhan. Iya. Nah, dari perikop ini kita diingatkan untuk tidak cepat atau tidak menggunakan kata ini. Mengapa kamu tidak peduli? Iya. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu di tengah situasi angin ribut ini, maka para murid itu sebetulnya menyadari bahwa mereka itu membutuhkan Yesus. Iya, karena mereka tahu bahwa mereka rapuh ternyata ya. Iya, betul. Iya. Mereka takut dan sepertinya sudah mereka melakukan segala cara tapi ternyata tidak tertolong, situasinya tetap parah. Iya, sama seperti kondisi kita ya, bahwa di dalam situasi pandemik ini kita menyadari bahwa diri kita itu rapuh sebetulnya. Kita setiap saat juga bisa terkena virus corona. Ya, apalagi belum ada obatnya yang secara jelas. Iya. Jadi Tuhan mengingatkan juga kepada kita bahwa kita tidak selamanya bisa selalu berpegang pada mungkin ilmu pengetahuan atau segala kemampuan kita, milik kita semuanya. Ini semua mengingatkan kita bahwa di balik semuanya ini ada sesuatu mungkin yang lebih penting. Ya, karena di tengah-tengah kerapuan ini maka kita menyadari bahwa tidak mungkin kita bisa mengandalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita harus bahu-membahu bersama-sama. Ya, dan kita ini diciptakan sebagai satu saudara, satu keluarga oleh Allah. Kalau kita melihat di tengah situasi yang normal, bukannya kita sering melupakan hal-hal yang bersifat rohani. Ya, karena kita terlalu sibuk dengan begitu banyak hal duniawi, dengan segala pekerjaan kita ya. Sampai kadang kita bisa melupakan Tuhan ya. Justru di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, kita menyadari kembali bahwa ternyata kesehatan kita, keuangan ya, kemudian semuanya yang ada di dunia ini sifatnya sebetulnya sementara ya. Iya, Tuhan menitipkannya pada kita supaya kita bisa menggunakannya dengan bijaksana. Betul, ya. Dan untuk juga bukan buat diri sendiri, tapi juga untuk menolong banyak orang. Betul. Dan di tengah situasi seperti ini, Bapak Paus mengajarkan bahwa memang kita rapuh dan kita membutuhkan Tuhan dan juga membutuhkan sesama kita. Ya. Justru kita harus saling bahu-membahu. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Ya. Galatia 6 ayat 2. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang kelima, yaitu undangan pertobatan. Ya, pada saat hari-hari yang normal, semuanya berjalan dengan baik, kita sering untuk mengejar keuntungan, ya, kemudian juga terperangkap di dalam hal-hal duniawi. Ya, ini yang diingatkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Ya, mungkin kita ini harus lebih peka ya, jangan sampai kita tidak bergeming terhadap perang yang terjadi, ketidakadilan, kemiskinan di sekitar kita, mungkin bumi yang sudah makin rusak, terlalu banyak sampah ya. Dan justru di dalam ketidakpedulian kita, seolah-olah kita tidur ini, malahan kita yang datang pada Tuhan berkata, Tuhan, mengapa engkau tidur? Betul, bangunlah engkau Tuhan. Seharusnya kita yang bangun. Betul. Ya, kita harus terbangun dari hal-hal yang duniawi ini, menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya.
Ya, Maka itu Tuhan berkata, bertobatlah dan kembalilah kepadaku. ya, Di kitab Yoel bab 2 ayat 12. Ini yang juga dikutip oleh Bapak Paus. ya. Jangan sampai kita mengalami permasalahan dengan tubuh kita, ya, kehidupan kita, tetapi juga kemudian kita tidak mau bertobat. Nah, ini seperti kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, Oleh karena itu, kalau kita mengalami permasalahan, ya, yang tidak boleh hilang adalah kita tidak boleh kehilangan keselamatan kita, ya, keselamatan jiwa kita. ya, kita harus kembali kepada Tuhan. Betul, ya. Yang keenam adalah Paus mengingatkan bahwa inilah saatnya bagi kita untuk memilih. Ini Betul. bukan saat penghakiman Tuhan, tetapi saat kita menghakimi tentang apa yang perlu dan yang tidak perlu. Betul, ya. Memilih apa yang sejati, mana yang tidak sejati. Ya. Ini saatnya kita sebetulnya seperti menata hidup kita, ya. Betul. Kita melihat mana yang paling penting, mana yang kurang penting, ya. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama juga kita tata kembali. Betul, ya, ya. Di sini kita juga bisa melihat contoh, ya, teladan dari para pahlawan kita, yaitu siapa? Para dokter, perawat, ya, mungkin sukarelawan, ya. mungkin bahkan para petugas angkutan yang mengantar pasien, atau mereka yang melayani di pasar swalayan dan sebagainya. Kita sangat berterima kasih, ya, kepada mereka. Iya, terutama pada para dokter dan para medis, ya. Nah, harusnya pengorbanan mereka. Betul, dan harusnya itu juga memberikan inspirasi kepada kita apa yang bisa kita lakukan di dalam situasi seperti ini. Ya. Karena kita bukan anggota medis, maka sudah seharusnya kita juga minimal kita harus tinggal di rumah untuk menghindari bahwa penyakit ini semakin tersebar keluar. Betul. Ya. Dan kita juga bisa mendoakan mereka, mendukung mereka secara nyata, ya. Dan menunjukkan apresiasi dan terima kasih kita kepada mereka. Dan kita harus bisa juga melakukan sesuatu, ya. Orang mengatakan ada 3 T, ya. Treasure, yaitu harta. Kalau kita memiliki harta, kita juga harus menyumbangkan untuk membantu teratasinya pandemik ini. Yang kedua adalah talent. Nah, kita juga harus memikirkan talenta apa yang kita punya. Dan bagaimana saya bisa menyumbangkan talenta saya ini untuk masa yang sulit ini supaya bisa membantu orang lain, ya. Dan kemudian yang ketiga, kalau orang mengatakan saya tidak punya harta, saya tidak punya talenta, maka semua orang punya waktu, ya. Nah, waktu inilah yang kita harus persembahkan untuk juga punya solidaritas terhadap sesama kita. Dengan cara apa? Mendoakan, misalkan. Berdoa, ya. Berdoanya juga bahkan bisa mendoakan jiwa-jiwa dari mereka yang sudah berpulang. Betul, ya. Atau mereka yang memang sekarang sedang berjibaku untuk menolong para pasien itu, ya. Atau mereka yang terpengaruh juga oleh keadaan yang sulit seperti ini. Jadi memang di sini kita diingatkan oleh Bapak Paus untuk memilih apa yang penting di dalam hidup dan juga untuk berdoa dan untuk melayani sesama, ya. Doa dan pelayanan itu adalah senjata, katanya, yang dapat membawa kita kepada kemenangan. Betul, ya. Nah, sekarang poin yang ke-7. Poin yang ke-7 ini adalah dikatakan bahwa iman dimulai saat kita butuh keselamatan, ya. Nah, ini adalah kesempatan bagaimana kita bisa memperkuat iman kita. Kenapa? Karena kita membutuhkan Tuhan. Iya, bukankah kita lihat di sini juga karena kondisi seperti ini, kita banyak ada acara misa online, rosario online dan sebagainya. Ini juga menarik kita semua sebagai umat beriman untuk berdoa bersama-sama untuk menumbuhkan iman kita, ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dan kita harus punya iman bahwa ya memang kita tidak tahu rencana Tuhan, tetapi kita harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan akan menjadikan sesuatu yang buruk ini nantinya akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Iya, dan kita juga dipanggil untuk melakukan sesuatu, ya. Dalam artian sekarang masa Prapaskah kita dipanggil untuk merangkul salib Yesus. Merangkul salib Yesus itu artinya apa? Yang pertama, kita dengan berani menghadapi kesulitan ini bersama-sama, yaitu dengan cara apa? Dengan meninggalkan
diri sendiri, ya. Dulunya mengumpulkan hanya untuk diri sendiri, sekarang adalah kesempatan untuk berbagi. Betul, iya. Untuk menunjukkan solidaritas, untuk mengembangkan persaudaraan. Inilah masanya di mana kita mesti peka terhadap dorongan Roh Kudus untuk menjawab tantangan ini, ya. Ya, kalau Yesus mengatakan kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri, pikulah salib dan ikutilah aku. Maka ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa kita memang menjadi murid Kristus yang setia, ya. Ya. Dan terakhir, kita juga bisa berkata kepada Yesus, mengundang dia untuk masuk di dalam perahu kehidupan kita. Betul, iya. Supaya kita mengalami juga mujizat itu, di mana Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut ini. Betul, Ya. jangan malah mengusir Yesus, tapi seharusnya mengundang Yesus untuk masuk. Ya. Iya. Sebab di saat ini, saat kita tidak bisa berkumpul secara fisik dengan mungkin sahabat atau dengan teman-teman atau dengan kolega, ya, kita harus kembali ke rumah. Jangan sampai kita merasa kesepian, ya, sebab dengan iman akan kebangkitan, kita percaya bahwa Allah itu akan dan sudah selalu menyertai kita. Ya. Dan kita harus yakin bahwa Allah mendampingi kita dan juga dia mau berkarya melalui kita. Betul, ya. Tuhan menghendaki bahwa dalam keadaan apapun kita tidak takut dan tetap berharap kepadanya. Supaya bersama-sama dengan Rasul Petrus kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu, sebab Engkaulah yang memelihara kami. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang kami terima melalui berkat Paus Urbi et Orbi belum lama ini. Ampunilah kami yang sering takut dan kurang percaya kepadamu. Di saat yang genting ini, kami hanya dapat mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu. Kami mohon lindungilah Bapak Paus dan para pemimpin kami. Kasihanilah dan sembuhkanlah para pasien yang menderita akibat wabah ini. Lindungilah para dokter, perawat, sukarelawan yang merawat dan mengobati para penderita. Kasihanilah juga semua orang yang turut menanggung kesusahan saat ini. Terimalah juga jiwa-jiwa sesama kami yang telah berpulang akibat wabah ini. Bapa yang terkasih, Engkau menghendaki kami terus berharap kepadamu, sambil bergandengan tangan dan bahu-membahu, meringankan beban sesama kami. Bantulah kami untuk melaksanakannya sebagai bukti iman dan kasih kami kepadamu, sebab Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami dengan mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menebus dosa kami. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah teman-teman pembahasan kami tentang khotbah Bapak Paus Fransiskus. Kiranya dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan kalau teman-teman menyukai video ini, silakan untuk share, untuk like, subscribe, dan juga memberikan komentar di bawah video ini. Sampai berjumpa di kesempatan mendatang. Bye-bye.